Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan karena Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Paparada papada, paparada papada, paparada papada. Come on. Paparada papada, paparada papada, paparada papada. Kau mulia besar bertata, hebat dahsyat berkuasa. Kaulah Tuhan Alfa Omega, dulu sekarang selamanya. Musuh dihancurkan, musuh dihancurkan, maut dikalahkan. Oh, bumi pun bersuka, surga pun bersorak. Ajab dan nyata, Tuhan yang tak pernah tinggalkan, dulu sekarang selamanya. Musuh dihancurkan, musuh dihancurkan, maut dikalahkan. Oh, bumi bersuka, surga pun bersorak.
Yes, Lord. Haleluya. Yes Lord. Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. We come as we are. Mari jemaat Tuhan kita menyembah Dia. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, church, let's sing this song. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Every heart. Yes, Lord. I worship you. I worship you. I worship you. Come on, let's sing this with the bottom of our hearts. You are here. You are here. Burning lights around. Yes, Lord. I worship you. I worship you. I worship you. Oh, you are here, mending every heart. I worship you. I worship you. See, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you. That is who you are. 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 Come on, church, let's declare it even there. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working.
working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. You never stop working. In our lives, no matter what we do, you will always there. You will always there. Kau selalu ada Tuhan. Kau selalu ada Tuhan. Good morning semua. How are you today? Saya sangat happy dan excited bersama kamu di Kenawit dan juga di BWCC KL. Hari ini, it's 31st January. How is your January? How is your permulaan 2020 pula kan? 2021. I hope it's been an amazing month. Dan saya harap sharing hari ini akan menjadi something for you to bring untuk mengakhiri your January ataupun mengakhiri tema kita, which is connect pada bulan ini. So tajuk sharing saya pada pagi ini adalah an invitation to connect. So I want to extend, sebab saya percaya 3 minggu sebelum ini kamu telah mendengar firman Tuhan about connect, how God wants to connect with you, how God wants to bless you through the connection. Dan mungkin ada di antara kita belum lagi menerima that invitation, or ini adalah kali pertama kamu menerima this invitation untuk connect bersama Tuhan. Maybe it's time to reconsider. It is time to accept that invitation. Amen. So sebelum itu saya ingin bawa kita lihat, why connect? Kenapa kita harus nyambung gitu? Saya suka kalau pakai perkataan itu, nyambung. Sebab it means a lot. Perkataan nyambung itu, connect itu. Kenapa kita harus nyambung? Alright. So, pertama-tama saya mau kita semua tahu hari ini that we are invited because of His purpose and grace. Kita semua diundang untuk connect bersama Tuhan karena because of plans. Sebab dari firman yang kita dengar dalam pembacaan tadi, for I know the plans that I have for you, Tuhan katakan. So saya bacakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, dia cakap, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, perbuatan you and I. Whatever we do, it's not because of that, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Okay, let that sink in. Sebelum permulaan zaman, Tuhan memang sudah set this invitation for you. Dan kalau kamu ingat ada di dalam firman Tuhan kan, Dia kenal kamu sejak kamu dari kandungan ibumu. So that invitation has been set untuk kamu dari sejak awal-awal permulaan itu. Okay, let us sink in. Kenapa kita harus connect pada pagi ini? Dan apapun yang kamu bawa pada pagi ini kan, just leave it behind and focus in invitation dari Tuhan kita. Alright, next. Why connect? Kenapa saya harus connect pada pagi ini? Okay, kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat 2 hingga 3. Saya akan bacakan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?
So kalau di dalam kitab Kejadian itu kan, manusia itu memang dicipta oleh Tuhan untuk menyembah Dia, only and solely for God. Okay, itu adalah tujuan manusia diciptakan. Dan apabila kita diciptakan untuk Tuhan kan, naturally kita akan punyai kerinduan, attraction kepada Sang Pencipta. Jadi kalau aku melihat, kalau yang orang yang masih mencari kebenaran kan, they long for, mereka rindu untuk mencari sense of purpose. Mereka rindu untuk mencari the source of kekuatan itu, untuk mencari empowerment itu di luar sana. It's because we are built with this hunger, we are built with this thirst for our Creator dari awalnya. But because of sin, kerana dosa, mata kita tertutup melihat bahwa apa yang kita perlukan sebenarnya itu adalah Tuhan. Apa yang kita perlukan sebenarnya itu adalah apa yang kita perlukan sebenarnya itu adalah Pencipta kita. Saya letak di sini adalah we are built to thirst for God. Adakah kamu haus akan Tuhan pada pagi ini? And we are built to hunger for God. Are you hungry for God? Are you hungry for the Word of God? And we are created to connect with God. Macam tu. Dan one thing yang sangat amazing untuk tema kita pada bulan ini kan, bila saya reflect mengenai connect itu, pada mulanya firman yang mulai saya pelajari itu, dia mengatakan kalau kita connect itu, kita diberkati. Tuhan mau to bless us, to change us, to transform us, macam tu. Dan sangat mudah untuk kita jatuh ke dalam kancah, boleh ke kancah, jatuh di dalam flesh bah. We try to do it in our own flesh, to connect with God in our own knowledge. Macam, saya rasa saya perlu connect bersama Tuhan macam ni. Saya rasa if I do this, then I can connect with God. Ataupun kamu rasa, kalau saya terus join semua event di gereja, I will connect to God. Macam tu. Tetapi indahnya kan, God already provide us the solution. Tuhan sudah berikan kita bagaimana cara untuk kita connect. Dan di sini dikatakan Tuhan telah menjanjikan kita connection. God already prepared that connection. Do you realize that? Tanda soal. Mari kita fikirkan. Pernahkah kita terfikir that God provide that connection? So the connection yang Tuhan janjikan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. If this is the first time kamu terfikir macam, Roh Kudus. Who is Roh Kudus ini? Kita tahu di dalam, kalau kau baca di dalam Yohanes itu kan, Yohanes 16 kalau saya tidak silap, Holy Spirit proceeds from the Father. Dan kalau kita selidiki dengan lebih dalam lagi firman Tuhan, Roh Kudus itu dia nyambung gitu. Kita bersama Tuhan. He is our kalau kita baca, mari kita bacakan. Di dalam Yohanes 14:15 ayat 15 hingga 18. Dia cakap, "Jikalau kamu mengasihi aku." Okay. Adakah kita mengasihi Tuhan pada pagi ini? I hope you do, because that's the reason why you click the join button this morning. Amen. So I continue. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kamu seorang penolong. Now I don't know about you, but bila saya baca ini kan, that's a promise. Dan kita tahu lagi Tuhan kita itu tidak pernah menipu bah. So when He said Ia akan memberikan kamu seorang penolong, it means that He promised you a helper. Dia telah janjikan penolong buat kamu. Dan kita teruskan, seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya.
boleh kita letak berapa tahun to define selama-lamanya. It's infinity. It's infinity. Tak ada penghujung tu. Kalau kita mati tubuh fizikal sekalipun kan, bila roh kita pulang kembali, when we return to God, Holy Spirit is still with us. Macam tu. I'll continue. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, iaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. God returns. God kembali kepada kamu. Dan firman ini kan Yesus katakan pada sebelum dia mati di atas kayu salib dan kembali. And he loves us so much. Dia tidak mau tinggalkan kita. Can you imagine you without your parents? Or at least kalau kamu di KL, I mean we're all in KL dan juga di Konawe. If you're without your family, apa rasanya? Or if you without your roommate, apa rasanya? I mean kalau kamu seperti saya, I'm a hermit the crab. I love to be alone. Saya ada kongsikan di dalam permulaan MCO kan. Saya macam, yes, the holiday that I finally asked from God. Macam tu. I really enjoy being alone. But down the line, saya perasan I crave for connection. I crave for connection. And initially I thought it was connection with orang. Macam tu. Dan apabila tak ada orang yang saya lihat kan, macam how can I connect? Dan saya ditegur oleh Tuhan, the connection that I'm craving is actually connection with the Holy Spirit. Dan saya harap seperti mana MCO ataupun keadaan sekarang ini menjadi berkat bagi saya, ianya akan menjadi berkat bagi kamu juga. I believe that Tuhan letakkan kita di dalam situasi ini is to refine our faith, untuk perkuatkan lagi iman kita. Dan kalau ini adalah kali pertama kamu mendengar ini kan, there's a solution in loneliness. There's a solution in brokenness. It is true. Sebab saya percaya setiap kita yang pernah mengalami Roh Kudus, urapan Roh Kudus, can testify to that. Dan kalau kamu tidak pernah merasainya, maybe it's time to accept the invitation to connect. Okay, kita langsung. Ya. Jawapan. Segala jawapan akan segala persoalan di dunia ini, amazingly kita boleh jumpa di dalam connection itu. You can find it in the Holy Spirit. How? Okay, kita lihat. Di dalam Yohanes 14, 24 hingga 25 hingga 27, it says, semuanya itu ku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. It's a presence from God to you. Let that sink in. God give you a present, which is the Holy Spirit. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Okay, dia katakan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. So what you enjoy as macam mana? Apapun yang kamu cari untuk fulfill diri kamu di dunia ini kan, dia tidak
tertanding pun bagaimana Roh Kudus satisfy you. Dia tidak dapat lawan bagaimana Roh Kudus itu provide to you. Dan kenapa saya katakan jawapan itu ada di dalam connection, jawapan itu ada di dalam Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13, di sini saya letakkan versi NIV sebab saya mau emphasize satu perkataan. Saya akan bacakan. John 16 verse 13. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. All the truth. All the truth. Dan bila firman Tuhan itu mengatakan all kan, dia include segala sesuatu. Baik di dalam perkara yang kelihatan duniawi pun. Wow, how does that look like? Maksud saya di sini adalah including segala persoalan yang kamu ada di dalam kamu punya private life, di dalam study kamu, di dalam pekerjaan kamu. Kerana apa? Apabila Roh Kudus itu membimbing kamu kan, you ask for Roh Kudus, Tuhan, apa yang saya perlu buat untuk pekerjaan saya contohnya. Help me to decide di dalam pekerjaan saya. Dan di dalam firman itu katakan tadi kan, He will guide you into all truth. All truth di sini dia merangkumi spiritual truth dan juga moral truth. Okay, spiritual truth and moral truth. Spiritual itu kebenaran di dalam spiritual itu bermaksud pada saat kamu mau pulang kembali di dalam hidup kamu yang lama kan, yang mulai berjinak dengan dosa, Roh Kudus akan remind kamu kembali firman Tuhan, to teach you bahwa ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Let's choose the right thing to do according to God's word. Dan kalau di dalam moral truth itu, kalau kamu bekerja, kamu tahu perkara itu tidak patut kamu lakukan, dan kamu minta pimpinan dari Roh Kudus, I'm sure Roh Kudus akan direct kamu akan perkara yang menyenangkan hati dia. That is the moral truth. Sebab bila kita mulai hidup di dalam Tuhan kan, mulai punya kerinduan untuk hidup di dalam jalan yang Tuhan telah letakkan itu kan, ramai yang tidak melihat perkara ini macam it's actually doable. Kerana apa? We are leaning to our own understanding. We are leaning to our own truth. We are leaning to our own kepandaian without leaning to Holy Spirit. So this morning, mari kita reflect kembali. How many decisions yang selama ini kita telah ambil without asking the Holy Spirit? Apa keputusan yang telah kamu ambil tanpa guidance dari Holy Spirit? But don't worry about that. Sebab di step hadapan itu, apabila sekarang sudah di-revealkan kan, I can pinta pertolongan dari Kudus untuk to make another decision. So this moment, you can actually decide and say that, Roh Kudus, forgive me, selama ini saya mengambil keputusan tanpa kamu. Tapi pada saat ini, I want you to lemah. We really need, kita sangat perlukan itu, amen. So di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 hingga 10 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kerana itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh kerana Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
So there's nothing wrong to be vulnerable with God. Because why? Pada saat itulah kita actually kuat. Dan kalau kamu ikut war room semalam kan, di dalam let me pull this off quickly. Right. Di dalam Keluaran 14 ayat 14 dia katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan mari kita relate itu dengan di saat kita lemah, kita kuat in actual fact. Because we only need to be in the presence of the Lord and let God to do it. Macam tu. Another thing, why do I need the connection? Connection itu is an invitation to stay alive and keep growing. Are you alive today? I hope you are. Alive di sini bermaksud di dalam kehidupan rohani kamu. Okay, we are alive, we are breathing, we are doing well, we are thriving, macam tu. But lebih daripada itu, how is your condition really? How are you doing? Gitu. Kalau kita baca dalam Yeremia 17 ayat 7 hingga 8 dia cakap, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. You are keep growing, you are keep growing. Now, the moment pada saat kita in your spiritual life kan, have you ever wonder ataupun pernahkah kamu rasa kamu stuck? God, I'm not growing. Kamu plateauing. Kenapa Tuhan saya rasa macam ni? Kenapa saya rasa stuck? I mean, saya sudah lalui perkara itu tadi and I came out victorious. Saya lah pemenang. But now I'm stuck. Maybe it's time to recheck kembali. Are you still nyambung dengan connection itu tadi? Are you still masih membina relationship bersama Tuhan itu? Adakah kamu masih rely on Holy Spirit di dalam growth kamu itu? Okay, let's think about that. Dan seterusnya, connection means unlimited. Unlimited maksudnya apa? Dia di dalam firman yang sama. Tapi apa yang saya mau highlightkan di sini ialah tidak mengalami datangnya panas terik. Tetap hijau, tidak khawatir, tidak berhenti menghasilkan buah. Now, if the Bible says tidak, it means tidak. Kamu mungkin akan go through such a terrible season. Kamu mungkin akan go through such a difficult situation di dalam kehidupan kamu. Kamu mungkin berada, ataupun pada saat ini kamu berada di dalam kamu stuck di dalam sesuatu situasi, baik di dalam situasi keluarga kamu, situasi pelayanan kamu kah, pekerjaan kamu, pribadi kamu, relationship kamu bersama Tuhan. Maybe you're stuck. Dan mungkin itu adalah masa untuk kita rethink kembali. Where am I connected to? Am I connected to God? Or am I connected to something else? Sebab di dalam firman Tuhan menjanjikan, when I'm connected to God, saya tidak akan mengalami datangnya panas terik. Maksudnya, kita masih go through masalah, kita masih go through apapun difficulties, but di dalam segala sesuatu cabaran itu kan, we will have joy, we will have peace, we will have strength to continue on dalam apapun situasi kamu. Alright, let's recheck that. Dan why do you have to connect? Point yang ketiga, it's an invitation to rest in Him. Nah, pada mulanya I was thinking like, should I put this verse in? Sebab I don't know you, but
firman Tuhan yang saya dengar 3 weeks ago, connection means power. Connection means, advancing di dalam kehidupan kita. But then I think maybe connection bagi setengah kita yang ada di sini pada pagi ini means rest. Maybe bersama Roh Kudus itu adalah an invitation for you to rest. For you to sit di dalam hadirat Tuhan and take a step back and katakan, God, saya selama ini been trying to maneuver kehidupan saya sendiri. Now I want to rest in you and let God. Macam tu. Saya akan bacakan Matius 11 ayat 28 dia kata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan kepadamu. So lastly, we know that this is an invitation to connect. Saya mau bagi kamu satu soalan. Have you allowed the Holy Spirit to take over? Sudahkah kamu memberi Roh Kudus ruangan yang sepatutnya dia ambil di dalam kehidupan kamu? Ataupun kalau ini kali pertama kamu mendengar this invitation to connect dan kamu selama ini memang berjalan bersama Tuhan, it's time to strengthen that connection with God. It's time to level up. It's time to go out of your comfort zone and allow God to refine kamu dengan lebih dalam lagi. Mungkin dia bunyi macam, Christine, I don't want this. It sounds so scary. But trust me, it will be an amazing process di dalam kamu membina relationship bersama Tuhan. Dan kalau kamu been, suam-suam kuku dengan invitation untuk connect bersama Tuhan, maybe it's time to fire it up. Maybe it's time to get serious di dalam hubungan kamu bersama Tuhan. Maybe it's time to finally tinggalkan apa yang selama ini Tuhan katakan, please put that away. It's time to drop it and let God. It's time to berjalan bersama Tuhan. So kalau kamu yang ada di Zoom pada pagi ini, 29 of you, kalau kamu mau connect with God, reach out kepada your leaders in KL and ask them to pray for you. Be brave to reach out. Be brave to admit that kamu perlukan Roh Kudus, kamu perlukan Yesus, kamu perlukan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Or maybe kalau kamu watching this recording kedua and you're alone, but you have your church, still reach out to your leader. It's time. Jangan biarkan kita tidak ride on invitation ini. Sebab saya percaya tema yang akan kita receive pada bulan Februari, dia ada connection, dia ada the starting line itu adalah kamu connect bersama Tuhan. Once you connect, and then we will continue to run together with God in February, March, April, and next thing you know, you are growing in December 2021. You will come out of 2021 stronger and better. Dan seperti apa yang saya ada satu buku yang saya sekarang I've been eyeing. Saya ada kongsikan dengan my team a few nights ago. Atomic Habits. Dia bercerita mengenai for us to build a habit, dia perlukan 1% every single day. 1% to do better every single day. Dan at the end of the year, 365 days, kamu akan be better from your day 1. 37% better than your day 1. So di dalam perjalanan kamu bersama Tuhan Yesus, if today is the first day kamu serius di dalam perjalanan kamu bersama Tuhan, this is your time to invest, to put out that 1% di dalam kehidupan kamu. Be serious. Dan esok do it again, 1%. Invest your time bersama Tuhan. 1%. Dan next thing you know, by the end of this year, you are growing in God. So I hope
kamu diberkati dengan sharing pada pagi ini. I hope that you are ready to connect and ready for the next next step di dalam perjalanan kamu bersama Tuhan. And again, sekali lagi saya ingatkan, if you perlu didoakan, kamu mau doakan, kamu ada bahan doa yang you need support, reach out to our ushers, our leaders yang kamu kenal. Dan sebelum kita menutup menutup sharing, saya akan berdoa bersama kita. So take this time to pray and actually talk to God and accept that invitation. Amen. Let us pray. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Bapa kami di syurga, Tuhan ini anak-Mu Tuhan. Siap sedia untuk menerima invitation daripada Engkau Bapa. Kami pinta pada saat ini Tuhan, agar Roh Kudus-Mu turun ke atas kami Tuhan. Agar kami punya kuasa Tuhan untuk memberitakan berita baik Engkau Bapa dengan sesiapapun Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang kali pertama menerima Tuhan Yesus. Kali pertama accept invitation ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami doakan Tuhan, agar Roh Kudus-Mu turun ke atas mereka Tuhan. Biar akan ada pertobatan sejati terjadi di dalam kehidupan mereka Bapa. Dan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang selama ini backslide ataupun anak-Mu yang hidup di dalam kehidupan yang suam-suam kuku Tuhan. Saya doakan Bapa, biarlah api Roh Kudus-Mu pada saat ini continue to burn them Tuhan, agar mereka terus punya kerinduan, terus punya that hunger, terus punya kerinduan, that thirst untuk mencari wajah Engkau Tuhan. Dan saya doakan Tuhan setiap orang yang mendengar pada saat ini Tuhan, mereka akan terus build that relationship bersama Engkau Tuhan. Pada saat tiada mata-mata yang melihat Tuhan, they will go to the secret place and find you God, to dwell in your words and to dwell in your presence Tuhan. Pada saat tiada orang yang melihat, tiada orang yang push them sekalipun Tuhan, mereka sendiri akan punya kerinduan Tuhan untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Dan saya juga continue to pray Tuhan bagi siapapun yang mendengar pada saat ini Tuhan, apapun season mereka Tuhan, apapun situasi mereka pada saat ini Tuhan, I speak life Tuhan, I speak power and victory di dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah pada saat ini mereka terus punya kerinduan untuk mencari wajah-Mu, dan mereka akan ketemukan Engkau, ketemukan keselamatan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dan Tuhan, sekali lagi kami serahkan segala sesuatu yang kami terima pada pagi ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah ia yang menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi panduan di dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi I want to commit setiap orang yang mendengar pada pagi ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berbicara, biarlah Engkau yang berbicara secara khusus dalam hati mereka Tuhan. And stir up their hearts God, agar mereka akan ketemukan saat when they say, okay God, take over. Dan sekali lagi Tuhan, we commit our praise into your hands, our kebaktian kami ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita sama-sama katakan, Amen. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.